Halo semua, perkenalkan saya Novel Fikri Rusli dan teman saya Dilip Mangkalak. Kami dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami ingin sharing sedikit materi perkuliahan kami, yaitu pengantar sistem komputasi paralel dan terdistribusi. Apakah teman-teman tahu apa itu pengantar sistem komputasi paralel dan terdistribusi? Kalau tidak, silakan simak video ini. Check it out. Oke, kita masuk ke materinya. Komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Berikut adalah profil kami, di mana ada foto, nama, NPM, dan sosial media kami. Pengantar komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Apa itu komputasi paralel dan apa itu sistem terdistribusi? Mari kita simak. Baik, yang pertama, apa itu komputasi? Komputasi, atau dalam bahasa Inggris, computing, adalah aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Komputasi merupakan bagian spesifik komputer dari teknologi informasi. Ilmu komputer adalah kajian dan ilmu dasar dari teori informasi dan komputasi serta implementasi dan aplikasinya dalam sistem komputer. Yang berikut, apa itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Yang berikutnya, apa itu komputasi paralel? Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar atau karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Ya, berikut adalah skema komputasi paralel. Teman-teman lihat di gambar di bawah ini, di mana ada masalah yang dipecah menjadi beberapa instruksi dan diproses oleh prosesor. Skema komputasi paralel dikategorikan sebagai taksonomi Flynn atau arsitektur Flynn. Teman-teman tahu apa itu taksonomi Flynn atau arsitektur Flynn? Nah, materi berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Dilip. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Naufal. Apa sih taksonomi Flynn? Taksonomi Flynn dalam arsitektur komputer adalah sebuah klasifikasi yang dibuat oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966. Dalam bukunya Computer System Design, Michael Flynn mengklasifikasikan arsitektur ke dalam 4 kategori, berdasarkan hadir atau tidaknya berbagai aliran instruksi dan aliran data. Berikut adalah istilah-istilah dalam taksonomi Flynn. Apa sih yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut? Yang pertama, apa itu SISD atau Single Instruction Single Data Stream? Yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contohnya ada di bawah. Yang kedua, apa itu SIMD atau Single Instruction Multiple Data Stream? Yaitu sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan adalah operasi paralel. Contohnya juga ada di bawah. Yang ketiga adalah MISD. Apa sih MISD itu? Atau Multiple Instruction Single Data Stream. Yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Contohnya juga ada di bawah.
Dan terakhir, apa itu MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data Stream? Yaitu sebuah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomus yang mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem terdistribusi. Apa sih sistem terdistribusi itu? Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Sistem terdistribusi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data. Skema sistem terdistribusi. Yang pertama adalah client server. Berikut adalah contohnya. Seperti pada gambar ada jaringan komputer, server, dan komputer untuk laporan. Contoh yang kedua ada tree tier. Di sini ada client tier, logic tier, dan data tier. Oke, jadi kesimpulannya, penggunaan komputer saat ini atau komputasi dianggap lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian masalah secara manual. Dengan begitu, peningkatan kinerja atau proses komputasi semakin diterapkan, dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kecepatan perangkat keras, di mana komponen utama dalam perangkat keras komputer adalah prosesor. Sedangkan parallel processing adalah penggunaan beberapa prosesor atau multiprosesor atau arsitektur komputer dengan banyak prosesor agar kinerja komputer semakin cepat. Terima kasih.